Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Sonya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk taat melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus di Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang kelahiran Yesus, tentang kelahiran bayi di dunia ini. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang berkat Tuhan untuk sang bayi itu sendiri. Anak yang baru lahir adalah pemberian Tuhan anak-anak. Begitu juga kalian adalah pemberian Tuhan. Tuhan ingin agar orang tua membesarkan anaknya dengan baik, agar menjadi manusia yang berbakti pada Tuhan dan orang tuanya. Untuk melaksanakan tugasnya, orang tua membutuhkan bantuan Tuhan. Itulah sebabnya mereka membawa anak-anaknya ke gereja untuk dibaptis. Dengan dibaptis, anak-anak itu menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi anak-anak itu kekuatan untuk tumbuh dalam kebaikan. Nah, Bu Sonya akan menceritakan tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kalian juga bisa membaca kisah ini di Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40. Setelah berumur 8 hari, Yesus disunat. Kemudian Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam hukum Tuhan ada tertulis, setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga membawa serta sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia orang baik yang taat pada Allah. Ia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Kudus menyertai Simeon, dan Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Oleh bimbingan Roh Kudus, Simeon masuk ke dalam Bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke Bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Tuhan, Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya. Lalu ia memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janji-Mu. Karena itu biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram. Sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu, penyelamat yang Engkau siapkan untuk segala bangsa, yaitu terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepadamu, terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibu Yesus heran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang anak mereka. Kemudian Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang Israel. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh banyak orang. Kesedihan akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam." Pada waktu itu ada juga seorang nabi wanita yang sudah tua sekali. Namanya Hana, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah berumur 84 tahun. Ia selalu berada di Bait Allah. Siang malam ia berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa.
Ia datang lalu memuji Allah. Ia juga berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan saatnya Allah membebaskan Yerusalem. Setelah Yusuf dan Maria melakukan semua yang diwajibkan hukum Tuhan, mereka pulang ke Nazaret di Galilea. Yesus semakin bertambah besar dan kuat. Ia semakin bijaksana dan dikasihi oleh Allah. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Yesus yang diambil dari Injil Lukas. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, bait Allah itu apa sih, Bu Sonya? Bait Allah adalah tempat berdoa umat Yahudi, anak-anak, tempat yang disucikan. Nah, karena Yusuf dan Maria itu orang Yahudi, maka mereka berdoa di bait Allah. Orang tua Yesus membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka melaksanakan kewajiban agama. Sebab ada perintah Tuhan bahwa setiap anak sulung dalam keluarga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, orang tua kita sama seperti Yusuf dan Maria juga melaksanakan kewajiban agama, anak-anak. Misalnya, waktu kita masih bayi, mereka, orang tua kita, membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Nah, misalnya percaya, anak-anak semua sudah dibaptis ya. Kalau yang belum, silakan minta ke orang tua ya untuk dibaptis, dibawa ke gereja untuk dibaptis. Pada hari Minggu, orang tua kita juga mengajak kita ke gereja untuk berdoa dan memuji Tuhan. Nah, tapi karena pandemi, ada yang bisa offline ke gereja orang tuanya, ada yang di rumah. Tapi anak-anak kelas 2 mengikuti misa di rumah ya, secara online. Kemudian orang tua juga mengajak kita membaca kitab suci di rumah, mengajarkan kita untuk berdoa sebelum beraktivitas, sesudah beraktivitas, sebelum makan, sesudah makan. Itu semua orang tua anak-anak yang mengajarkan dari kita kecil. Itu kewajiban mereka untuk mengenalkan anak-anak kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau kewajiban agama dijalankan dengan baik, Tuhan memberi berkat dan perlindungan. Karena itu, laksanakanlah kewajiban-kewajiban agamamu dengan gembira dan penuh semangat. Kewajiban agama kita apa, anak-anak? Ya, mengikuti misa, ikuti ibadah ya, kemudian berdoa. Ini yang perlu kita ingat ya anak-anak ya. Kalian ingat-ingat dalam hati kalian, Tuhan itu senang pada anak yang rajin menjalankan kewajiban agamanya. Nah, tadi sudah Bu Sonya sebutkan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama, sebagai orang beriman. Khususnya kita sebagai pengikut Kristus ya. Laksanakan kewajiban agamamu dengan rajin dan penuh semangat. Nah, ikut misa online, jangan males-malesan, semangat ya. Hari Minggu bangun pagi kita siap ikut misa, siap beribadah. Nah, kita harus gembira, harus memuji dan memuliakan Tuhan dengan gembira dan penuh semangat. Nah, setelah ini kita akan membahas soal-soal yang ada di Jamrut. Nah, kalian bisa ikutan sambil menjawab di Jamrut ya anak-anak ya. Nomor 1, Yusuf dan Maria menjunjung tinggi adat orang mana? Ya, A. Yahudi. Kemudian, Yusuf suami Maria sehari-hari bekerja sebagai, ada yang tahu? Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Nah, nomor 3, seorang nabi perempuan yang merindukan kedatangan juru selamat, yaitu
Tadi siapa nama nabinya yang sudah tua, yang setiap hari di bait Allah untuk berpuasa? Ya, Hana. Nah, kita lanjutkan. Orang tua wajib membiasakan anak-anaknya untuk selalu taat dan hormat kepada A. Allah, B. Romo, C. Guru. Yang mana, Nana? Ya, yang Allah ya. Sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, orang tua mengajarkan kita, membiasakan kita kepada kewajiban-kewajiban agamanya. Bukan berarti kita tidak harus taat kepada dan hormat kepada Romo dan Guru loh ya. Kita lanjutkan. Berikut ini merupakan kebiasaan yang baik dalam keluarga, yaitu saling melupakan, tidak menyakiti, atau berdoa bersama. Yang mana, Nana? Ya, berdoa bersama. Ya, yang sekarang saat ini mungkin di rumahnya jarang berkumpul bersama untuk berdoa. Ayo diajak papa, mama, saudara, diajak berdoa ya. Kita harus terbiasa untuk berdoa bersama karena itu merupakan kebiasaan yang baik kan anak. Tuhan senang jika kita menjalankan kewajiban agama. Itu yang harus kita ingat ya. Kemudian nomor Romawi 2. Nomor 1. Nah, ini menjodohkan ya seperti biasa. Di sebelah kanan ada Roh Kudus, B. Berita kejahatan, C. Kabar sukacita, D. Sang Juru Selamat, E. Nazaret, dan F. Bait Allah. Nomor 1. Tempat tinggal keluarga kudus. Keluarga kudus tinggal di Nazaret. Keluarga kudus itu siapa, Nana? Ya, itu tadi Yusuf, Maria, dan Yesus. Tempat beribadat bangsa Yahudi. Nah, tadi Yusuf membawa Yesus ke bait Allah ya, Nana ya. Nomor 3, Yesus Kristus Putra Allah Bapa. Nah, Yesus Kristus Putra Allah Bapa adalah Sang Juru Selamat. Membimbing dan menyertai Simeon. Nah, tadi yang membimbing dan menyertai Simeon adalah Roh Kudus. Patut diwartakan kepada semua orang. Kabar sukacita atau berita kejahatan anak-anak? Tentu saja kabar sukacita. Kita lanjutkan. Yesus dipersembahkan di bait Allah di kota Yerusalem ya anak-anak ya. Di bacaan ada nih tadi. Yusuf dan Maria menjunjung tinggi adat bangsa, adat istiadat bangsa Yahudi. Oleh bisikan Roh Kudus, Simeon tahu sebelum melihat Yesus ia tidak akan meninggal ya anak-anak ya. Kalau kalian tadi menyimak bacaan tadi, tentu pastinya kalian bisa menjawab soal-soal ini. Nomor 4, Hana menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Adalah seorang, Hana tadi siapa anak? Ya, nabi perempuan, nabi wanita. Membaptiskan anaknya merupakan kewajiban bagi siapa? Ya, orang tua. Orang tua wajib membawa anaknya ke gereja untuk dibaptis. Soalnya lanjutkan ya, Romawi 3 ya. Romawi 4 nah. Tulislah bunyi hukum Tuhan tentang anak sulung. Tadi juga sudah ada di bacaan. Setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Soalnya lanjutkan. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ketika Yesus berusia 8 hari? Mempersembahkan Yesus ke bait Allah ya anak-anak ya, seperti tadi. Kemudian nomor 3. Apa yang dikatakan Simeon saat menggendong bayi Yesus? Ia memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu, karena itu biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram. Ya, karena dengan bimbingan Roh Kudus, Simeon tahu Simeon tidak akan meninggal sebelum melihat Sang Juru Selamat. Nah, karena Simeon sudah bertemu dengan Yesus, akhirnya itulah yang Simeon katakan anak-anak. Biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram. Kita lanjutkan.
Nomor 4, apa yang dilakukan Hana setiap hari? Nah, ia selalu berada di bait Allah. Siang malam ia berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia datang lalu memuji Allah. Ia juga berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan saatnya Allah membebaskan Yerusalem. Apa tujuan orang tua membaptiskan anaknya? Ya, agar anak-anak menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi anak-anak kekuatan untuk tumbuh dalam kebaikan. Nah, anak-anak, cukup sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, dengan semangat, dengan ceria, ya. Dan jika di rumah kalian mungkin ada saudara kalian, teman kalian yang tidak menjalankan kewajiban agama, ayo anak-anak, kita sama-sama mengajak ya, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan, ya, membuat Tuhan senang seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami menghormati Allah Bapa di surga dengan melaksanakan kewajiban sebagai orang beragama. Seperti Bunda Maria mempersembahkan kanak-kanak Yesus di bait Allah untuk menghormati dan menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa rajin berdoa, semangat mengikuti ibadah di gereja. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.